Selain HP Samsung 1 jutaan terbaik, Anda juga masih bisa menempatkan HP Samsung harga 2 jutaan sebagai pilihan yang menarik. Karena smartphone 2 jutaan sudah dibekali spesifikasi yang bagus. Tak heran jika HP harga 2 jutaan kini menjadi segmen smartphone paling diburu pembeli. Hal itu disebabkan karena HP harga 2 jutaan sudah memiliki spesifikasi lumayan mumpuni, tidak kalah dengan spesifikasi HP harga di kisaran 3 jutaan atau di atasnya. Nah, berikut tim Gadget MD telah rangkumkan deretan HP Samsung terbaik di harga 2 jutaan. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50 megapiksel, sensor sudut ultra sebesar 5 megapiksel, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8 megapiksel. Sebuah ponsel cantik dari Realme melenggang pada Juni 2023. Namanya adalah Realme C53 NFC yang dihargai 2 jutaan saja. Kecantikan desain bodi HP ini terpancar lewat sentuhan pada penutup belakangnya. Ada juga varian warna Milky Black yang kesannya misterius. Tak cuma itu, Realme C53 NFC merupakan HP paling tipis yang pernah dibuat oleh Realme. Ketebalan HP ini cuma 7,49 mm, sedangkan bobotnya 182 gram. Hal ini cukup mengherankan karena baterai yang ditampung si ponsel cukup besar yakni 5000 mAh. Hadir pada Maret 2023, Realme C55 NFC ini menarik banyak perhatian berkat spesifikasi dan fitur yang menarik. Mulai dari tampilan layarnya yang luas hingga 6,72 inci Full HD+. Hingga refresh rate 90 Hz yang menawarkan kenyamanan dalam penggunaan. Angka tersebut sudah cukup untuk menampilkan pergerakan animasi yang mulus. Realme C55 NFC ini mengandalkan kamera utama di bagian belakang yaitu 64 megapiksel. Sementara untuk performanya, HP ini mengandalkan kinerja chipset MediaTek Helio G88. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8 GB yang bisa diperluas dengan extended RAM hingga 16 GB. Sedangkan penyimpanan internalnya berkapasitas 128 atau 256 GB dengan slot micro SD hingga 1 TB. Realme C55 NFC ini dibekali kapasitas baterai hingga 5000 mAh, angka tersebut mungkin sudah biasa, tetapi Anda mungkin akan tertarik dengan fitur pengisian dayanya. Ia dibekali pengisian daya cepat Super VOC 33 Watt. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus.
Realme C35 resmi dirilis di Indonesia pada April 2022 sebagai ponsel C series terbarunya. Pada bagian layarnya, Realme C35 memiliki panel LCD berukuran 6,6 inci yang beresolusi Full HD. Selain itu, layar depan ponsel ini memiliki desain waterdrop yang menyimpan kamera selfie 8 megapiksel yang dilengkapi oleh sensor Sony IMX355 dan iBeauty. Di bagian belakang, terdapat kamera utama yang menjadi nilai jual utama dari ponsel ini. Realme C35 dilengkapi dengan 3 kamera yang disusun zigzag seperti kamera iPhone 13 series. 3 kamera belakang tersebut terdiri dari kamera utama besar 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera BW atau hitam putih 2 megapiksel. Pada Maret 2022, Realme Narzo 50A Prime resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prime ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 1TB. Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000 mAh dengan dukungan fitur flash charging 18 watt. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prime sangat tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD, dan memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Vivo Y27 5G datang sebagai HP yang punya kinerja cepat dan gaya elegan tetapi ditawarkan dengan harga terjangkau. Betapa tidak, Vivo Y27 5G ditawarkan dengan harga 2,9 jutaan saja. Dengan rentang harga tersebut, HP ini menawarkan prosesor Dimensity 6020 dari MediaTek yang mendukung jaringan 5G, RAM 6GB dan extended RAM 6GB yang memungkinkan multitasking lancar, serta memori internal 128GB yang cukup luas untuk menyimpan berbagai data. Vivo Y33T sendiri tersedia dalam 3 varian warna yang apik seperti Starry Gold, Midday Dream, dan Mirror Black. Di bagian dalamnya, mesin ponsel mengandalkan SoC Snapdragon 684G dengan fabrikasi 6nm, dipasangkan dengan RAM 8GB serta memori internal berkapasitas 128GB. Untuk semakin membuatnya mumpuni dalam membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM 8GB ini bisa ditambahkan dengan RAM virtual 4GB sehingga totalnya menjadi 12GB. Selain itu, ponsel yang hadirkan OS Android dengan antarmuka Vantage 12 ini juga memiliki kapasitas baterai 5000 mAh yang dijamin awet pemakaian dan dapat dicas menggunakan teknologi fast charging 18 watt. Vivo dikenal sebagai produsen HP dengan kamera berkualitas. Tidak heran, meski produknya sudah lama dipasarkan, beberapa ponsel lama Vivo masih dapat bersaing dengan ponsel keluaran terbaru. Misalnya Vivo V21s ini yang hadir dengan spesifikasi kamera mampu bersaing di kelasnya. Meski produk lama, Vivo Y series ini sudah dilengkapi 3 buah kamera di bagian belakang. Kamera belakang ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan PAF. Selain itu, terdapat kamera makro dan depth 2 megapiksel sebagai pelengkapnya. Untuk hasil foto maupun video, sudah cukup bagus berkat tambahan teknologi AI. Vivo Y series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga 2 jutaan. Seperti biasanya,
Anda dapat temukan desain kristaline matte yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset MediaTek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan HP saat digunakan bermain game lebih optimal. Untuk pencinta media sosial yang gemar posting foto, HP Oppo ini sudah dibekali kamera belakang 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel. Hasil foto ponsel Oppo ini sudah memiliki kualitas baik dalam segala kondisi cahaya sehingga cocok untuk diposting di media sosial Anda. Beranjak ke bagian mesin, ponsel Oppo terbaru ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G35 yang didukung RAM 4GB dan tambahan RAM virtual hingga 4GB juga. Tentu performa HP ini cocok untuk multitasking dan bermain game. Sayangnya, ketika digunakan bermain game online, masih ditemukan lag. Oppo A58 menjadi salah satu HP Oppo dengan desain cantik yang premium. Di bagian belakangnya terdapat modul kamera unik yang membungkus dua kamera yaitu kamera utama 50 megapiksel dan monokrom 2 megapiksel. Tidak hanya cantik, bodinya ini juga sudah tahan debu dan air karena terdapat sertifikasi IP54. Cukup jarang HP di kelas harganya yang sudah memiliki sertifikasi tersebut. Sebagian orang berpatokan pada spesifikasi untuk menilai seberapa bagus suatu ponsel. Hal itu memang tidak keliru, tetapi spesifikasi tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Ada faktor di luar spesifikasi yang membuat suatu ponsel bisa dinilai bagus. Salah satunya adalah pengalaman pakai. Mengenai hal ini, Oppo adalah salah satu produsen yang bisa menghadirkan pengalaman pakai yang SIP. Misalnya saja, di kelas menengah terjangkaunya, mereka punya Oppo A55. HP 2 jutaan ini memang tidak terlalu istimewa dengan SoC MediaTek Helio G35.